Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Izinkan hari ini saya Muhammad Rifki Arif ingin berbagi tentang konsep Smart Business Owner. Lebih tepatnya kita bergerak di bidang organic digital planner. Oke, untuk diketahui bahwa memang secara data statistik 85% orang atau 95% orang saat ini masih menggunakan waktunya, tenaganya maupun keahliannya untuk bisa mendapatkan penghasilan, baik itu sebagai karyawan, buruh, guru, dan sebagainya. Dan juga dan itu 85% ya berprofesi sebagai karyawan. Lalu bagaimana dengan 10% lainnya? Mereka adalah para pebisnis mandiri ya, baik para pekerja mandiri ya, pengacara, dokter, artis, arsitek, dan sebagainya, yang mereka rata-rata menggunakan keahlian untuk bisa mendapatkan penghasilan. Mereka tidak memiliki bos, tapi mereka dibayar berdasarkan jasa. Nah, dalam statistik itu disebut penghasilan sementara. Ya, sedangkan ada 5% orang lagi, dan itu rata-rata memiliki mengelola 10% kekayaan atau uang yang beredar di seluruh dunia, itu memiliki jenis pendapatan yang berbeda. Ya, mereka rata-rata sebagai business owner itu lebih kurang 4%, dan sebagai investor itu lebih kurang 1% aja. Ya, jadi kalau kita bicara business owner di sini adalah mereka yang memiliki bisnis yang sudah berjalan. Ya, bisnis yang sudah memiliki organisasi, bisnis yang sudah bergerak walaupun tanpa kehadiran dia. Ya, dan investor mereka yang menggunakan kekuatan uangnya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang berpikir bahwa Anda ingin memiliki peningkatan atau memiliki kekuatan secara finansial, yang itu hanya ada di dalam kekuatan atau dalam konsep bisnis yang konsep penghasilan di sebelah kanan ya, pilihannya pada business owner maupun para investor. Hanya saja 95% daripada kita di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia ini ya rata-rata memiliki penghasilan yang sementara. Ini cukup mengkhawatirkan, karena sebenarnya kita suatu saat biasanya tidak mampu bekerja lagi. Lalu bagaimana kalau kita mau menjadi seorang memiliki penghasilan dengan karakter yang sebelah kanan, artinya memiliki penghasilan walaupun tidak harus bekerja lagi ya. Di antaranya kalau kita bicara dari sisi bisnis, Anda bukan hanya sedang mengerjakan bisnis ya. Jadi Anda tidak sedang mengerjakan bisnis, saya sedang berbisnis ini, saya sedang berbisnis itu, di mana Anda harus mencurahkan waktu, tenaga Anda ada di situ. Tapi kalau Anda tidak ada di situ, maka bisnis Anda berkurang, atau tidak ada sentuhan Anda, maka bisnisnya tidak berkembang, bahkan kolaps ya. Nah, itu tidak demikian. Kalau kita bicara bisnis yang para pebisnis owner yang kita masukkan di 4% sebagai orang yang sebelah kanan, itu mereka betul-betul sudah keluar, bahkan keluar daripada organisasinya ya. Jadi kalau kita bicara struktur organisasi para business owner, itu mereka lebih kurang strukturnya seperti ini ya Bapak Ibu lihat. Ada direksi, ada direktur utama, direktur keuangan ya, dan di sini level manager, di sini level divisi, di sini banyak organisasi di bawah mereka sebagai pekerja dan lain-lain. Nah, biasanya pemilik atau owner itu malah di luar ya. Jadi mereka mungkin statusnya sebagai pemegang saham, atau mungkin lebih ke komisaris ya, yang tidak harus masuk kerja setiap saat ya. Bahkan ya itu seperti itulah ya. Jadi dia tidak bergerak dalam struktur organisasi, di luar struktur organisasi, tetapi walaupun dia tidak ada dalam bisnis ini atau struktur ini, dia tetap mendapatkan income yang berterusan ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa pindah ke struktur organisasi yang bisa memiliki struktur organisasi seperti ini. Kalau Bapak Ibu misalkan, saya mulainya dari self-employed, saya sudah buka usaha. Oke, yang perlu Anda lihat adalah satu, usaha ini siapa key personnya. Kalau key personnya masih Anda, ya berarti Anda tidak
aman ya, karena struktur organisasi itu harus tergantung oleh Anda. Nah, kalau misalnya Anda seorang profesional, oke, saya seorang profesional, saya seorang dokter yang memiliki penghasilan yang besar dan sebagainya. Oke, tetapi permasalahannya adalah apakah ketika Anda tidak bekerja lagi, penghasilan itu masih ada buat kita? Ya, kalau tidak, berarti Anda masih belum memiliki penghasilan yang berterusan. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika Anda mau memiliki sebuah penghasilan berterusan, setidaknya Anda memiliki struktur organisasi yang bisa menjalankan bisnis Anda walaupun dicatat, walaupun tidak Anda lagi seperti itu. Ya. Nah, untuk itu izinkan saya hari ini berbagi apa kira-kira yang membuat kita mempercepat dari sudut sebelah kiri, ya, dari penghasilan kita yang hari ini sebagai karyawan maupun sebagai pebisnis atau pekerja mandiri, tetap bisa memiliki organisasi bisnis walaupun di tengah mungkin keterbatasan modal kita, keterbatasan keahlian kita, keterbatasan skill kita, dan juga keterbatasan waktu karena Anda sudah memiliki aktivitas yang saat ini Anda kerjakan. Baik, Bapak Ibu, boleh Anda pertimbangkan karena kami memiliki Organic e-store project, ya, project toko online, ya, organik. Apa potensinya? Setelah yang di sini bisa lihat adalah potensi penghasilan yang kita dapatkan itu bahkan mencapai 153 juta per bulan dalam 4 tahapan usaha. Dan menariknya, project ini tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk Anda kerjakan dan juga tidak membutuhkan modal yang besar, ya, tetapi dia memiliki potensi Anda untuk memiliki organisasi bisnis Anda dan memiliki struktur organisasi yang kuat karena kita menggunakan sistem kolaborasi, ya, di dalam bisnis ini. Nah, goal kedepannya adalah bagaimana dari organisasi e-store Anda ini, ya, organisasi online shop Anda ini dari satu titik nanti memiliki lebih kurang 30 cabang, ya, yang masing-masing nanti dikelola oleh para manajer dan juga lah direktur di dalam organisasi bisnis Anda, sehingga Anda menjadi owner dari e-store, ya, termasuk menjadi seorang business owner di mana Anda memiliki organisasi bisnis yang sangat besar dan sangat kuat, ya, sehingga dia tetap akan menjadikan seperti sumber penghasilan Anda yang berterusan, ya. Dan ini sangat menarik karena Anda akan memiliki support yang luar biasa dari partner bisnis kita. Dan konsep ini menggunakan 4 tahap transformasi e-store, ya. 4 tahap ini apa? Pertama adalah rencana scale up bisnis, ya, pengembangan bisnis, peningkatan skala e-store kita. Ketika kita start, pertama adalah kita e-store owner, ya, jadi kita adalah pemilik satu store kecil daripada toko Anda, ya, online shop lah intinya kalau kita harus bicara sekarang. Yang kedua, ketika Anda sudah memiliki kemampuan memiliki satu store, kemudian Anda mengembangkan dan Anda manage online shop Anda dan Anda memanage cabang-cabang online shop Anda, ya, dan itu Anda kelola semua. Nah, setelah pengembangan ketiga, tahap ketiga adalah Anda mendirect, ya, Anda sebagai director kemudian mengkader bagaimana online shop binaan Anda tadi bisa memanage cabang-cabang yang lebih kecil, ya, sehingga bisa dikelola oleh mitra-mitra Anda atau rekanan Anda dan mereka menjadi para manajer dalam bisnis Anda dan Anda adalah seorang direkturnya. Nah, tahap keempat adalah bagaimana Anda menjadi seorang entrepreneur dari online shop yang Anda bangun, ya. Jadi Anda sudah memiliki 5 cabang yang dikelola oleh 5 director dan akhirnya Anda sudah memiliki 5 jaringan bisnis yang kuat atau 10 cabang bisnis yang kuat dan ya Anda layak disebut sebagai seorang entrepreneur, ya. Nah, oleh karena itu kita mulai dari tahap-tahapannya. Kalau tadi saya mention tentang 4 tahap, maka dalam organic e-store ini, ya, e-store ini, maka tahap pertama adalah bagaimana Anda mulai sebagai kalau kita sebut mungkin startup, ya, orang umumnya sebut startup. Anda sebagai perusahaan rintisan, ya, Anda membangun rintisan usaha Anda ini melalui organic e-store ini. Nah, apa yang perlu Anda lakukan? Anda cuma perlu mendistribusi, misalnya mengolah 10 konsumen lah, ya, 10 konsumen. Nah, dari konsep 10 konsumen ini Anda sudah bisa dianggap
sukses memulai startup Anda, sukses memulai usaha Anda. Ya, berarti kita tahu sebagai ketika Anda memiliki online shop, Anda tidak perlu memiliki tempat, Anda tidak perlu memiliki karyawan. Yang Anda perlu lakukan adalah ya Anda boleh cerita dan Anda bisa mengelola semuanya melalui handphone atau gadget Anda yang lain. Ya, jadi konsepnya adalah dari 10 konsumen aja Anda sudah bisa hidup. Kenapa konsumen ini kita perlu konsumen yang loyal? Nah, kalau misalkan ternyata karena produk kita sangat menarik ya, karena nanti kita akan lebih konsum kepada organic food, organic health, maka ini akan bisa menjangkau bukan hanya seorang suami maupun seorang istri, tapi sepasang suami istri. Jadi dalam tahap pertama ini Anda cukup hanya bisa mengelola 5 konsumen loyal saja, 5 pasang konsumen loyal aja, maka project ini sudah bergerak di tahap pertama. Ya, di mana Anda punya keuntungan di sini, diskon langganan 1,4, kemudian cashback, dan keuntungan eceran. Jadi kalau total ya lumayan lah, ada lebih kurang ya keuntungan langsung maupun tidak langsung itu senilai 3,3 juta rupiah. Oke, ini sangat lumayan kan? Oke, baik, kita lanjut ya. Oke, setelah Anda berhasil mengelola toko Anda, ya, Anda sudah berhasil memiliki mahir dalam metode servicing, ya, kemudian Anda mahir dalam metode untuk melayani konsumen Anda untuk loyal mengkonsumsi produk-produk Anda, produk kita dalam organic store ini, maka Anda boleh masuk ke tahap kedua. Apa tahap kedua? Anda boleh membuka kemitraan dengan teman-teman Anda yang lain, ya, sehingga Anda memiliki 4 atau 5 bisnis partner. Ya, dalam program ini kita anggap mereka memiliki 5 bisnis partner. Nah, masing-masing bisnis partner itu, ya, Bapak dan Ibu, sama dengan Anda. Mereka memulai sebagai startup dan mereka juga sama mengelola 10 konsumen seperti Anda. Saya rasa kalau kita bicara konsumen, kalau kita bicara lingkungan, apalagi kalau kita bicara organik, kita bicara kesehatan, kita bicara tentang kesembuhan alami, kita bicara tentang awet muda, saya rasa lingkungan kita pasti banyak yang suka dengan konsep itu. Apalagi ini sesuatu yang sangat sangat diharapkan oleh semua orang, yaitu sehat tanpa obat, ya, bahkan sehat sampai akhir hayat. Ini sangat menarik. Nanti kita akan pelajari bagaimana mendistribusi atau mengelola 10 konsumen. Tapi pada hakikatnya 10 konsumen itu Anda kelola dan Anda duplicate sistem ini kepada seluruh bisnis partner Anda. Baik bisnis partner pertama, kedua, ketiga maupun sampai kelima. Dan ketika mereka sudah memiliki konsumen yang mereka layani di store mereka atau di online shop mereka masing-masing, maka project ini berjalan di tahap kedua. Apa yang menariknya daripada ini? Maka Anda sudah dianggap sebagai business manager. Karena business manager, karena Anda sudah memiliki 5 business partner yang Anda manage, yang Anda kelola, yang Anda latih, Anda bina. Mereka konsultasi tentang pengembangan bisnis, bagaimana melayani konsumen, bagaimana melakukan penjualan. Itu sudah menjadi kemahiran Anda kan? Anda tinggal menularkannya. Nah, dalam proyek kedua ini atau tahap kedua ini, maka omset grup di dalam bisnis Anda sudah mencapai 1.800 poin. Ya, dalam hitungan rupiah mungkin sudah sekitar 60 sampai 80 juta. Ya, maka Anda sudah memiliki income atas store Anda maupun dari seluruh organisasi bisnis Anda ini sudah mencapai angka 6.025.000 rupiah. Ya, ini angka lumayan ya, saya rasa sebagai bisnis sampingan, dan Anda tidak perlu mengeluarkan modal yang banyak ya. Dan itu 10 konsumen Anda cuma perlu bina dan Anda latih 5 bisnis partner Anda untuk bisa memiliki 10 konsumen juga. Oke? Sampai sini kalau ada yang kurang jelas, Bapak Ibu silakan pause video ini dan Anda boleh tanya pada orang yang menginformasikannya pada Anda. Oke, sesuatu yang menarik dalam bisnis startup atau pengembangan bisnis atau bisnis rintisan adalah mereka ingin sekali untuk bisa melakukan skill up, ya. Nah, permasalahannya adalah ketika mereka mau melakukan skill up, yang terjadi adalah kadang-kadang kapasitas produksi mereka atau kapasitas kekuatan produk mereka tidak mengcover atas keinginan mereka untuk melayani konsumen yang lebih banyak. Kadang-kadang gudang mereka tidak cukup,
kadang-kadang mungkin karyawan mereka tidak mengcover, atau mungkin bahkan yang masalah utama lah modal mereka tidak bisa untuk mengcover lebih banyak konsumen atau mengelola lebih banyak cabang, karena setiap cabang yang dibuka pasti akan mengandung resiko yang besar, betul ya. Tetapi dalam konsep bisnis kita ini ya, dalam konsep bisnis online shop, organic online shop ini, Anda tidak perlu menggunakan uang Anda untuk bisa mengembangkan cabang-cabang Anda ya. Para bisnis partner termasuk Anda sendiri, mereka menggunakan sumber daya yang mereka miliki, betul? Nah, di bisnis partner masing-masing itu akhirnya, tapi ketika mereka ingin mengembangkan, meningkatkan skala bisnisnya dari cuma mengelola 10 konsumen, sekarang bagaimana mereka juga mengembangkan 5 cabang dengan kemampuan mereka, dengan kemampuan mereka, dan akhirnya mereka menceritakan atau membina cabang-cabang baru tersebut. Sederhana, mereka tinggal membuka cabang, mereka menawarkan kemitraan, mereka memiliki 5 bisnis partner setidaknya untuk mereka bina, dan maka akhirnya 5 bisnis partner itu menghasilkan masing-masing 10 konsumen dari setiap toko kecil yang mereka kelola. Betul? Akhirnya bisnis partner 1, bisnis partner 2, bisnis partner 3, mereka sekarang bertransformasi, mereka sudah skalanya sudah dari startup, sekarang mereka sudah memiliki 5 cabang, dan akhirnya mereka ini sudah menjadi seorang masing-masing bisnis manager ya. Jadi bisnis manager 1, bisnis manager 2, bisnis manager 3. Nah, menariknya ketika bisnis Anda sudah memiliki 5 manajer, otomatis manajer itu perlu dikelola oleh satu orang yang kita sebut director. Maka siapakah director itu? Ya, director itu adalah Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda saat itu sudah mengelola 5 cabang yang mengelola 5 cabang yang dikepalai atau dipimpin atau dijalani oleh 5 manajer. Ya, maka Anda sudah memiliki satu organisasi. Anda sebagai seorang director, dan Anda sudah memiliki 5 manajer, dan masing-masing manajer mengelola 5 cabang yang 5 cabang kecil di dalam organisasi bisnis mereka. Jadi Anda bayangkan Anda sekarang sudah memiliki satu organisasi yang kelihatan sudah menarik. Ya, secara income gimana? Secara income ini juga sudah cukup lumayan ya. Jadi seperti direktur mungkin di perusahaan-perusahaan masih baru atau mungkin belum lama, ini sudah cukup lumayan. Tapi perhatikan, ini Anda tidak bekerja dalam organisasi orang lain, tapi Anda bekerja dalam organisasi bisnis Anda sendiri. Ya, Anda dibayar oleh diri Anda sendiri di awal. Karena apa? Karena Anda mampu mengelola konsumen Anda yang 10 tadi, dan Anda mampu mengelola 5 cabang yang 5 bekerja sama dengan 5 manajer dan 25 cabang kecil tersebut. Oke, pertanyaannya apakah ini cukup? Ya, nah ketika kita tanyakan cukup atau tidak itu relatif ya. Tapi kalau kita lihat potensinya, bahkan yang startup baru kita ini, mereka ketika melihat prestasi Anda, melihat pada para manajer mereka ya, melihat wah ternyata para manajer itu juga bisa berkembang dari startup, akhirnya mereka menjadi seorang bertransformasi menjadi seorang business manager. Maka apa yang dalam benak mereka? Oke, why not saya juga mau scale up. Akhirnya apa? Mereka pun melakukan scale up bisnis yang sangat hebat, dan akhirnya apa? Masuklah kita ke dalam project tahap keempat. Apa tahap keempat? Transformasi Anda dari seorang direktur bisnis menjadi seorang entrepreneur. Bagaimana mungkin terjadi? Maka Bapak Ibu perhatikan, ada 25 cabang yang dikelola oleh masing-masing manajer ya, 5 dikelola 5 manajer Anda, maka mereka akan memiliki satu keinginan, oke, bagaimana saya menjadi seorang business manager. Oke, paham ya? Jadi yang tadinya mereka adalah para startup, ini startup dengan 300 poin atau 10 konsumen, ini masing-masing juga startup 300 poin dengan 10 konsumen. Tapi setelah mereka melihat dan belajar banyak dari para business manajernya, akhirnya mereka pun ingin menjadi seorang business manager juga. Apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya mengelola 5 cabang. Jadi masing-masing mengelola 5 cabang. Jadi ini mengelola 5 cabang, ini 5 cabang, ini 5 cabang, ini 5 cabang, 5 cabang, semua mau 5 cabang. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akhirnya mereka berubah menjadi para business manager, dan yang perhatikan Bapak Ibu,
para manajer-manajer yang tadi Anda bina, ya, sekarang mereka telah bertransformasi juga, udah berskalanya meningkat menjadi para business director. Kita perhatikan ya. Jadi awalnya startup, kemudian berubah jadi business manager, kemudian sekarang berubah jadi business director, bertransformasi. Nah, ketika Anda sudah memiliki, perhatikan, 5 bisnis dan para bisnis dan 5 bisnis Anda dikelola oleh director dan mereka punya organisasi sendiri yang besar ya, organisasi besar. Maka apa yang terjadi dengan Anda? Maka Anda pun Bapak Ibu bertransformasi menjadi seorang entrepreneur. Ya, atau Anda sudah menjadi seorang business owner. Karena apa? 5 bisnis Anda dikelola oleh direktur-direktur dalam organisasi bisnis Anda. Ini sangat menarik. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ternyata di situ dari omset yang terjadi dalam organisasi itu, Anda pun masih mendapatkan income, ya, total income. Wah, sangat beda sekali ya, tadi 10 juta sekian, sekarang udah menjadi 153 juta rupiah per bulan. Ya, dengan angka yang saya tuliskan seperti itu, maka kalau dihitung per tahun, maka Anda akan Anda berhak untuk menikmati income 1,836 juta rupiah per tahun. Bayangkan, 1,836 miliar per tahun. Ya. Tapi yang menarik apa? Anda tidak bekerja dalam organisasi orang lain, tapi Anda sedang membangun organisasi bisnis Anda sendiri. Dan menariknya apa? Anda bertransformasi dari seorang startup menjadi seorang entrepreneur. Menarik kan? Ya, menarik. Ini sangat menarik karena saya pun sudah lebih kurang 18 tahun ada dalam organisasi seperti ini, dan kita membangun organisasi ini sudah sejak tahun 2006, dan alhamdulillah 4 tahap ini kami selesaikan dalam waktu kurang daripada 1 tahun. Ya, sehingga sekarang sudah menjalan 18 tahun kami menikmati sekali menjadi seorang entrepreneur. Nah, bagaimana mungkin saya atau kita yang tidak memiliki banyak kekuatan finansial, tidak memiliki kekuatan produk yang sangat dahsyat, tidak memiliki tim yang sangat hebat, bisa menjadi seorang entrepreneur? Ya, bagaimana mungkin? Ya, mungkin. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kita harus menggunakan kecerdasan yang hari ini sudah diciptakan oleh Tuhan buat kita. Ya, dan kita harus mencari celah dari segala macam kekurangan kita. Yaitu apa? Kita pakai konsep kolaborasi. Ya, bagaimana kolaborasi? Ya, saya bisa menganjurkan pada Anda bahwa ada satu kolaborasi bisnis yang sangat menarik, yaitu melalui Melia International Incorporation. Ya, Melia International sekarang sudah didirikan sejak tahun 2002 dan saat ini sudah menjelma menjadi satu korporasi yang besar yang memiliki banyak merek di bawahnya. Ya, Melia memiliki Melia Organik sebagai utama, kemudian Melia Biotech sebagai laboratorium internasional kita, ada Bio Botana juga, kemudian ada Melia Plantation. Kita juga bergerak di bidang pertanian. Kita memiliki kebun durian ya, musangking di di beberapa kawasan di Malaysia. Kemudian kita punya Melia Spa, ada Melia Bar juga ya, dan sebagainya. Kemudian kita juga memiliki seperti Anda tahu mungkin seperti Shopee ya, kita punya namanya Sentielo ya, Sentielo itu penjualan secara online. Kemudian kita juga memiliki sekolah ya, sekolah bisnis namanya Global Advice ya, dan banyak sekali. Nah, ini adalah partner bisnis yang saya bisa rekomendasikan pada Anda, karena kita tanpa kolaborasi susah mendapatkan kekuatan yang besar. Karena Pak, kita membutuhkan platform, Pak. Ya, kalau Anda memiliki keinginan yang begitu kuat, Anda ingin pergi Anda ingin membangun suatu rumah yang besar yang begitu bagus, nggak mungkin Anda membangun fondasinya biasa-biasa aja. Kenapa? Karena Anda khawatir pasti akan rubuh. Sama ketika Anda ingin membangun satu bisnis, maka Anda harus membangun fondasinya dulu. Nah, kalau kita mau nunggu kita kuat secara fondasi, itu akan menjadi lama. Maka dengan kolaborasi kita lihat bagaimana fondasinya partner kita. Nah, kita lihat di sini bisnis Melia adalah satu bisnis yang bergerak atau tumbuh dari kota kecil ya seperti di Malaka, tetapi dia sudah menjangkau seluruh wilayah Asia Pasifik, bahkan ke Amerika ya. Di beberapa tempat bahkan dia mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang tercepat dan terkuat. Dan sampai saat ini Melia adalah salah satu perusahaan yang kuat bahkan tanpa hutang. Ya, asetnya triliunan tetapi sudah
tanpa hutang. Ini sangat menarik ya, sehingga Anda boleh lihat ya. Nah, kemudian keunggulan ketika kita memiliki toko online di Melilia atau online shop di Melilia, itu kita tanpa franchise fee, tidak ada royalty fee ya. Anda tidak perlu royalty fee, Anda tidak perlu bayar apapun ya untuk memulai bisnis ini. Just start aja ya, tanpa keahlian IT, pick up point di kota-kota besar, pengiriman gratis sampai depan konsumen Anda. Ini sangat menarik ya. Target omset bisa disesuaikan sendiri, income bisa disesuaikan sendiri. Anda mau berapa, Anda tinggal ngerjakannya ya. Buka cabang dimanapun tanpa modal. Anda mengembangkan dari Aceh sampai Indonesia Timur agak kesulitan kita mengirimnya ya, karena biaya sangat mahal ya. Maka kita sampai Indonesia Tengah lah ya, tapi itu pun sudah, saya rasa sudah 180 juta lebih penduduknya, mungkin hampir 200 juta lebih sudah tinggal di Indonesia Barat dan Indonesia Tengah ya. Ini sangat menarik. Oke, nah dalam konsep ini ketika Bapak dan Ibu melihat apakah mungkin Melilia ya sebagai partner bisnis sudah kuat atau memungkinkan untuk kita bisa wujudkan goal kita dengan project seperti ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu di sini kan ada angka dengan kekuatan komposisi organisasi seperti ini, ada potensi income sampai 153 juta atau 1,8 miliar dalam 1 tahun. Coba Bapak Ibu lihat, biasanya realita kadang-kadang tidak sebagus rencana ya. Tapi Bapak Ibu lihat, coba bayangkan di sini ada salah satu income yang sudah dicatat ya dari salah seorang partner Melilia atau Melilia Entrepreneur di Indonesia, itu mencapai angka penghasilan bahkan lebih dari 150 juta per bulan ya, 164 ada 364 juta, dan tadi kalau 1,8 miliar per tahun, ini bahkan mencapai 2,170 miliar per tahun. PPh sudah dibayar 253 juta ya. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena angka yang tadi disebutkan 1,8 bahkan dengan plan Melilia itu bisa mencapai lebih daripada itu. Kemudian kalau kita lihat di sini ada juga yang lain ya, di tahun yang lain ada 1,9 miliar. Artinya apa? Artinya rencana ini bukan omong kosong tapi sudah bisa terbukti ya. Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah proven lah, sudah terbukti, bahkan sudah tahunan yang lalu ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana Anda bisa memahami kekuatan daripada produk Anda. Oke. Produk Anda, kemudian kekuatan daripada diri Anda. Jadi itulah tentang Melilia, tentang kemitraan di Melilia, dan bagaimana mentransformasikan sukses bisnis Anda di Melilia. Oke. Nah, kalau Bapak dan Ibu memiliki impian yang begitu besar ya, dulu mungkin impian yang besar, sekarang mungkin sudah kurang percaya diri lagi, tidak percaya diri lagi dan sebagainya. Bapak Ibu percayalah, Tuhan tidak merubah nasib suatu kaum kalau tidak kaum sendiri itu yang merubahnya. Maka ini kesempatan Anda merubah ya. Bukan mungkin ya, semestinya ya, kebanyakan banyak daripada kita saat ini hanya sekedar menjalani hidup, sudah tidak membuat satu impian yang besar dalam kehidupan kita ya. Harapan kita ya cuman ya yang penting bisa hidup sehat, bisa dapat pensiun masa tua. Oke, Bapak dan Ibu, kalau betul-betul Anda masih menginginkan kehidupan yang dahsyat ya, Anda boleh menjadi seorang entrepreneur yang sangat hebat di Melilia. Tidak ada batasan, Anda cuma perlu belajar ya. Anda mengalokasikan waktu Anda untuk belajar, dan yang terpenting berdoa sama Tuhan ya. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik yang Tuhan sampaikan buat Anda pada Anda dan keluarga Anda ya. Saya di sini menyampaikan sesuatu yang sangat bagus ya, kami sangat mengalaminya sendiri, karena kami sejak 2006 sudah bersama-sama dalam membangun Melilia di Indonesia, dan saya berharap Anda semua bisa mengambil peluang ini dan kita bersama-sama bertransformasi ya. Kita sama-sama memberikan kehidupan yang lebih baik dalam hal kesehatan, kecantikan, kesuksesan, dan kebahagiaan bersama Melilia Entrepreneur Indonesia. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Silakan hubungi orang-orang yang peduli pada Anda, yang membagi video ini pada Anda, dan be smart, be a business owner melalui Organic Digital Planner. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.